Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'illahi as-samad. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kita lanjutkan masih pembahasan terkait dengan syariat, dan kemarin sudah sampai pada fikih Ramadan. Disampaikan bahwa kita wajib mengamalkan fikih. Itu nanti bisa dibaca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang menguraikan hal itu. Jadi bagi penyusun fikih atau mujtahid atau faqih atau imam madhab, maka dia wajib mengamalkan hasil ijtihadnya itu, karena itulah yang sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga itulah namanya kebenaran ilmiah, itu harus dijalankan. Nah, bagi yang bukan mujtahid atau yang taklid, maka wajib. Kenapa? Karena bagaimana dia beribadah kalau tidak menggunakan ilmu berupa fikih yang telah disusun oleh mujtahid. Jadi tidak ada cara lain. Idz laisa amamahu tariqah ukhra siwal istifta. Itu yang disebutkan dalam kitab itu dengan dasar fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kemarin juga disebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini mengikuti salah satu di antara 4 mazhab. Mengapa bukan yang lain? Bagaimana kalau ikut yang lain? Nanti bisa dibaca dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi. Dulu juga dikaji di Nurul Ummah, sekarang dikaji nggak itu? Tanwirul Qulub? Enggak ya, zaman dulu saya di sini dikaji itu tahun 90-an ya. Tanwirul Qulub dulu almarhum Romoyai dulu yang ngaji itu. Ya, di sana dikatakan bahwa kita wajib mengikuti 4 mazhab itu. Mengapa? Karena secara empiris tidak ada ulama yang sekaliber mereka. Jangankan kok melebihi, menyamai pun nggak bisa. Maka itulah sebagai dasar kita ikut salah satu di antara 4 mazhab, dan kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemarin sudah kita bahas beberapa hal, definisi, syarat wajib dan syarat sah. Kita teruskan sekarang beberapa hal penetapan Ramadan. Ini kitabnya ya, saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji yang juga dikaji di Madrasah Diniyah Nurul Ummah. Untuk bidang Syam ini saya nggak tahu kelas berapa ya, mungkin wusta barangkali ya, atau malah awaliyah, saya nggak tahu. Jadi yang sudah ngaji ya berarti ini mengulang. Ada yang belum, nanti bisa kalau sudah sampai kelasnya. Jadi penetapan Ramadan, thubutu Ramadan itu ini di halaman 195 dilakukan dengan 2 cara. 1, ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya. Yang kedua, kalau tidak bisa melihat, maka dengan ikmal, ya, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi Rasul bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhum ma'alaikum fa akmilu Sya'bana 30 yauman. Jadi puasalah karena melihat hilal, dan akhirlah puasa atau berlebaranlah ketika juga karena melihat hilal. Tapi kalau itu mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu dua-duanya ru'yah. Bagaimana dengan hisab? Di kitab lain, di sini nggak ada. Ya, di kitab lain ada uraian bahwa hisab itu bisa dipakai, tapi tidak untuk publik. Tidak untuk dasar oleh negara, tapi lil hasib, untuk ahli hisab itu sendiri. Wa man saddaqahu, itu di kitab lain ada, di sini nggak ada. Di
Sini hanya dengan ru'yah. Maka juga ada hadis yang lain, suatu saat seorang A'rabi sowan kepada Rasul mengatakan dia sudah melihat hilal. Rasul tanya, "Atashhadu alla ilaha illallah?" Qala na'am. Tsumma qala, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Qala na'am. Kemudian dia sudah membaca syahadat begitu, ditanya apakah bersyahadat, 2 syahadat, dia mengatakan ya. Maka Rasul memanggil sahabat Bilal, "Ya Bilal, azin an-nas fal yasumu ghadan." Azin finnas fal yasumu ghadan. Nah, inilah yang sebagai dasar beberapa hadis tentang metode ru'yah. Kemudian kita teruskan namanya rukun ya, arkanus shaum, beberapa rukun atau disebut lain juga adalah kewajiban, artinya hal-hal yang harus ada, harus dipenuhi supaya puasanya ialah sah. Pertama adalah an-niyah, harus niat. Niat ini di dalam hati tempatnya, walaupun kemudian mazhab Imam Syafi'i menganjurkan untuk diucapkan atau dilafalkan. Jadi talaffuzun niyah itu bukan satu keharusan, karena niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Kapan waktunya? Ya, sesuai dengan definisi niat, yaitu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu atau menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu. Maka kalau kita wudu ya saat membasuh muka, ya ketika sholat saat takbiratul ihram. Nah, kalau saat puasa, nah ini ada syaratnya. Ada 3 syarat niat ya, selain soal waktu. Kalau soal waktu adalah ada syarat namanya at-tabyid. Harus niat di malam hari, ya, kecuali puasa sunnah. Ya, boleh di pagi hari sepanjang belum zuhur dan sepanjang belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau sudah sarapan, sudah ngopi kok baru niat puasa sunnah ya nggak sah ya. Jadi kalau belum melakukan hal yang membatalkan puasa, itu satu namanya tabyid. Cuma memang kalau mau persis ya saat subuh, tapi ini susah. Nanti malah bisa bahaya, bisa lewat. Karena nanti kalau ada orang lupa tidak niat, maka dia harus tetap puasa, tapi nggak dihitung. Itu di kitab lain ada. Ya, kalau ikut Imam Syafi'i. Itu satu adalah at-tabyid. Yang kedua adalah at-ta'yin. Harus ada pembatasan, yaitu apa? Syam Ramadan. Maka kemudian biasanya bersama-sama nawaitu shoma ghudin an adai fardhi syahri Ramadan. Ramadan apa Ramadhani? Bisa nanti gimana? Ini soal nahwu ya. Ramadan apa Ramadhani? Jadi kalau hadhis sanati ya harus Ramadhani. Sebab walaupun ghairu munsharif dia mudhaf, tetap kasrah. Jadi jangan nawaitu shoma ghudin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati, itu enggak cocok. Ya, kalau mau ramadhana ini jadi pelajaran nahwu gitu ya. Nawaitu shoma ghudin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanata. Artinya ramadhana itu mudhaf ilaih, dia enggak mudhaf. Hadisanata sebagai dzaraf, bukan sebagai mudhaf ilaih. Ada ta'yin, yaitu apa? An adai fardhi syahri Ramadan, itu namanya ta'yin. Harus ada penyebutan puasa bulan Ramadan. Yang ketiga adalah at-takrar atau at-tikrar. Harus diulang-ulang tiap hari. Walaupun ada mazhab lain yang karena ini kita kajiannya satu mazhab, saya tidak menjelaskan mazhab lain. Ada juga mazhab yang membolehkan satu niat untuk sebulan. Tapi saya kira kita dari awal kemarin konsisten membatasi diri pada mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu intiqal mazhab. Maka ya tadi tiap malam harus niat, ya namanya tikrar, diulang-ulang tiap hari karena ini mandiri.
startnya itu subuh, finishnya itu maghrib tiap hari, maka niatnya pun juga tiap hari. Jadi namanya at-tikror, at-takror. Tidak boleh satu untuk sebulan, tapi tiap hari dan di dalam hati. Jangan sampai, tapi sekarang insya Allah nanti nggak pakai bersama-sama di masjid ya. Mungkin tarawihnya di rumah masing-masing karena kondisi seperti sekarang ini. Biasanya kan di masjid, musola bareng-bareng, nawaitu, sholawat dan seterusnya. Itu hatinya harus niat. Kalau dia hanya lisannya, hatinya nggak niat, ya nggak dihitung. Lisannya nawaitu, sholawat, malah hatinya ingat kolak gitu ya. Nah, nggak bisa itu. Baik, itu satu, niat. Kalau nggak niat, nggak sah. Kalau lupa nggak niat, tetap puasa. Tapi harus mengqadha karena nggak dihitung. Itu satu. Yang kedua adalah, rukun yang kedua, hanya ada dua rukunnya. Al-imsak anil muftirat atau anil mufattirat. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Di kitab ini yang membatalkan disebutkan ada 7, halaman 198 sampai dengan 200. Satu, makan dan minum. Yang kedua, ini saya persingkat ya, tidak perlu dibacakan hadisnya, waktunya singkat. Yang kedua adalah sampainya apapun, walaupun bukan makanan, bukan minuman, misalnya obat atau cairan apapun, masuk ke manfadin maftuhin, dari jalan yang terbuka yang bisa sampai ke perut, jalan yang bisa menghubungkan sampai ke perut, nah itu batal. Apakah itu dari mulut, apakah dari telinga, dari kubul, dari dubur, semuanya itu bisa masuk ke perut, nah itu adalah batal. Membatalkan. Itu yang kedua. Kecuali kalau ketika wudu, ketika melakukan kumur-kumur ya, mabdoh ya, maupun istinsyaq, itu sudah halus ya, tapi kebelanjur ya. Apa itu kebelanjur? Jadi nggak sengaja kemudian masuk, nah itu dima'fu. Tapi kalau dia mubalaghah ya, terlalu keras dia dalam berkumur atau mabdoh atau istinsyaq, maka ya itu batal. Jadi kalau ukurannya adalah apakah ada mubalaghah atau tidak. Yang ketiga ialah al-qai'u al-muta'ammadu fihi. Jadi muntah yang disengaja. Keempat, al-watu amdan, hubungan suami istri dengan sengaja. Ya. Yang kelima adalah al-istimna, mengeluarkan air mani ya, ada upaya. Ini adalah tolab ya, istaf'ala itu tolab, jadi berusaha mengeluarkan air mani, jadi ada usaha di situ. Dan yang keenam adalah haid dan nifas. Yang ketujuh ialah al-junun war riddah, gila dan murtad. Ya. Kemudian etika atau sunnahnya puasa. Satu adalah ta'jilul fitri, mempercepat atau menyegerakan berbuka, namanya ta'jil. Di Indonesia jadi nama makanan ya, makanan takjil. Itu kan menyegerakan itu ya, segera. Yang kedua as-sahur, yang ketiga ta'khirus sahur. Jadi ini dua sunnah. Sahur sendiri adalah sunnah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian mengakhirkan sahur juga sunnah. Yang kelima al-ightisal anil janabah qabla al-fajri. Mandi junub, kalau ada junub sebelum subuh. Artinya kalaupun setelah subuh juga nggak masalah, tapi sunnahnya atau etikanya atau dianjurkan sebelum subuh. Terakhir soal mengqadha. Jadi kalau orang yang nggak puasa, siapa yang wajib hanya mengqadha puasanya? Satu, musafir. Dua, orang yang sakit. Ini wajib mengqadha puasa saja. Yang kedua, tidak wajib mengqadha puasa, tapi wajib bayar fidyah. Yaitu orang yang sudah sepuh, yang nggak mampu puasa sepanjang tahun itu sudah lemah fisiknya, dan orang yang sakit menaun yang tidak ada harapan sembuh, sehingga nggak ada harapan dia bisa mengqadha, maka dia cukup membayar fidyah. Terakhir, bagaimana dengan orang yang hamil dan orang yang menyusui? Beberapa tahun lalu saya di daerah sana, di daerah Danung Catur Depok,
Sleman itu ngisi pengajian. Ada ibu-ibu tanya, bagaimana Pak Ustadz, saya itu sudah sekian tahun nggak puasa. Loh, kenapa Bu, saya tanya? Karena tahun ini saya hamil. Tahun berikutnya saya menyusui. Berikutnya saya nggak menyusui lagi. Saya masih menyusui lagi. Berikutnya saya hamil lagi. Itu bisa berapa puluh tahun ya nggak puasa itu. Kalau hamil nyusui terus gitu ya. Terus ibu gimana, mengqadha puasa nggak? Enggak Pak Ustadz. Lah terus gimana? Saya bayar fidyah. Tiap tahun saya bayar fidyah. Nah dulu ibu belajar dari mana itu? Ya dulu di sekolahan begitu Pak Ustadz, katanya gitu ya. Nah maka perlu dijelaskan kepada masyarakat di dalam fikih bukan begitu ya. Jadi pada dasarnya orang yang hamil dan menyusui tetap wajib puasa. Saya ulang, tetap wajib puasa. Boleh nggak puasa? Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ialah ketika dia puasa bisa membahayakan janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Bisa membahayakan. Ya, itu menjadi udzur yang membolehkan dia tidak puasa. Jadi pengalaman saya waktu sejak dulu istri saya hamil yang pertama kali, konsultasi ke dokter mengatakan tetap puasa, ya puasa. Cuma dipindah pola makannya, tetap 3 kali tapi semuanya malam hari gitu ya. Jadi buka, kemudian habis taraweh, kemudian sahur, tetap 3 kali. Kata dokter begitu, kita ikuti kata dokter. Nah kalau membahayakan, boleh nggak puasa? Membahayakan ini dasarnya apa? Bisa karena dokter menyarankan yang ahli khibrah atau karena pengalaman sebelumnya. Nah nanti dilihat membahayakan bagi siapa. Kalau membahayakan bagi si janin, ibunya nggak apa-apa, maka nanti ibunya ini wajib 2, wajib mengqadha puasa, tetap mengqadha, dan wajib membayar fidyah. Kalau bahaya bagi si janin. Tapi kalau bahaya itu bagi si ibu, maka cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Jadi nggak ada kok kemudian hanya membayar fidyah saja, nggak ada. Kecuali kalau sepanjang tahun dia nggak mampu seperti orang yang sakit menaun, nah itu bisa membayar fidyah. Terakhir, pekerja keras boleh nggak puasa? Misalnya ya mungkin tukang beca dan sebagainya yang harus dengan fisik yang kuat, atau mohon maaf ya mungkin kuli bangunan dan sebagainya. Bolehkah nggak puasa? Boleh, tapi lihat kondisi. Malam dia niat, pagi sebelum subuh disarankan atau sunnah untuk sahur, pagi hari dia puasa. Tapi kalau tengah hari dia nggak kuat karena kerja keras, kerja berat, maka boleh tidak puasa dengan nanti juga kewajiban mengqadha. Jadi jangan kemudian dianggap boleh nggak puasa, terus dia nggak niat. Pagi hari dia sarapan, ngerokok lah enggak. Jadi tetap dia niat puasa, dia start dengan puasa. Kalau tidak mampu, boleh dia menghentikan puasa dan wajib mengqadha. Demikian secara singkat penjelasan fikih Syam. Semoga ada manfaatnya. Karena keterbatasan waktu, hal-hal lain tidak dibahas, termasuk puasa sunnah nggak dibahas. Demikian semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.